Anak iblis ini yang dikatain sama si Gilbert anak iblis ini malah lebih, wah kalau anak iblisnya kayak saya berarti surga itu, neraka itu bagus banget ya, banyak orang kasih makan ya. Kalau anak iblisnya kayak saya. Coba kalau anak Tuhannya kayak Gilbert, wah surga itu rusak amat ya. Kalau anak Tuhan itu seperti Gilbert, anak Allah itu seperti Gilbert, anak iblis seperti saya, kayaknya lebih enak lebih di neraka daripada di surga deh. Ya, kalau anak anak iblisnya kayak saya, suka ngasih makan, anak Allahnya kayak Gilbert. Anda pilih mana? Pilih surga apa pilih neraka? Kalau Anda melihat bagaimana kiprahnya ini ya, bagaimana kiprahnya orang-orang ini, perjuangannya orang-orang ini untuk mengganti ideologi Pancasila. Makanya Yusuf Kala nggak mau hormat bendera ya. Yusuf Kala itu nggak mau hormat bendera. Serem kali ya, nggak mau. Nah, sementara saksi Yehova kalau nggak mau hormat bendera langsung tuh dipersekusi tuh. Yusuf Kala itu nggak pernah hormat bendera loh, Anda amatin deh. Karena dia memang ingin mendirikan negara Islam. Dia boyong itu Taliban. Ya ternyata nggak jauh-jauh ya, karena dia memang keturunan dari sana. Dia masih mengemban misi dari bapaknya, misi dari keluarganya dia untuk mendirikan partai, untuk mendirikan negara Islam. Nah, kalau yang begini-begini, Anda masih ngomong, wah jangan terlalu keras, nggak bisa. Ya, karena dengan nggak terlalu keras itu akhirnya Anda semua terjerumus. Kalau nggak ada Zoom ini, kalau nggak ada YouTube ini, ya Anda semua buta, nggak ngerti apa rencana mereka. Wah, dibodoh-bodohin Anda, ya, dibodoh-bodohin. Hmm. Ini ya, dulu pernah kita bahas ya di sini ya. Dulu ini ya, Catholic Paraba published detailed description of the attack. According to this account, the attack was not spontaneous, but well planned and organized. Paraba reported that the HMI in Makassar had two radio stations through which the provocative Muslim preaching was aired during the 3 months before the attack. The local weekly tabloid called Progressive also often published provocative views against the Christians. On the day of 1st October, the Muslim High School Student Organization PII gathered from Muhammadiyah, ya, bentar nggak kelihatan. Mereka membuat deklarasi dan mereka kemudian bersiap mati sebagai martir untuk membela Islam. Lebih dari itu, di hari yang sama melalui HMI Radio Station, pemimpin HMI yaitu Yusuf Kala yang kemudian tahun 2004 menjadi Vice President menginstruksikan, nah ini dia, menginstruksikan seluruh member HMI dan semua muslim organisasi untuk datang ke masjid jam 8. Setelah sholat Isya, Muslim mulai menyerang bangunan-bangunan Kristen dan loudspeakers of the mosque, ya loudspeakernya masjid berseru Allahu Akbar, bela agamamu, jadilah martir, ya. Ada 4 gereja, ada 9 gereja Protestan, 4 gereja Katolik, 1 biara susteran, 1 akademi teologi, 1 kantor organisasi Katolik, PMKRI, 2 sekolah Katolik. Wah, edan ya. Dipimpin oleh Yusuf Kala. Track recordnya jelas ya. Jadi Anda kalau ngeliat Yusuf Kala, sekarang dia bawa Taliban. Track recordnya Yusuf Kala itu memang sadis ya. Sadis. Track recordnya Yusuf Kala. Nah, lalu Anda mau apa coba kalau sudah tahu rahasia begini? Anda mau bagaimana? Ini udah pernah kita bahas dulu ya tentang Yusuf Kala tahun kemarin ya. Udah pernah kita bahas. Nah, track record ya
Indonesia terhadap PKI ngeri. Dibikin undang-undangnya, dibikin peraturannya, PKI dipersekusi dengan luar biasa. Tetapi bagaimana dengan Islam? Nggak pernah dibuat pelarangan di ITI, makanya kurang ajar. Jadi kurang ajar, jadi bangsat begitu. Nista orang Kristen. Yusuf Kala yang manggil. Ya. Nah, terus kalian orang Kristennya diam saja. Ya, kalian orang Kristennya mau. Malah si Gilbert mendukung Anies Baswedan. Kan geblek kan? Gubernur Biang Kerok. Wah, itu nanti Gilbert yang kudu gantiin itu ya. Gantiin kerugiannya Jakarta itu. Kan gara-gara Gilbert juga kan. Dia yang harus menggantikan kerugian Jakarta. Lihat nanti, jangan nggak percaya saya. Hamba Tuhan yang berani terjun ke politik, membela-bela partai tertentu, ya, sementara partai itu, itu risikonya besar sekali, karena dia sedang memanipulasi jemaatnya. Ya, tapi kan saya sudah klarifikasi, ya nyatanya kamu mendukung Anies, jelas-jelas Monas lagi buat sengketa, malah kamu dukung, malah buat kamu paskahan. Demi kemuliaan Tuhan, gundulmu kemuliaan Tuhan, demi kemuliaan dirimu sendiri. Nggak ada Tuhan dimuliakan saat itu. Nggak ada. Yang ada dicaci maki. Ya kan, gara-gara kamu. Pak Paul juga enggak, saya kasih makan. Mana ada pendeta sanggup kasih makan kayak gini tiap hari kayak kita begini. Enggak ada lah. Berat lah. Ya kan? Gilbert aja nggak sanggup kok. Kita yang cuman gerombolan anak setan aja sanggup. Masa yang katanya orang-orang suci pendeta-pendeta nggak sanggup. Serem. Nah yang begini ini Anda malah bela-belain. Malah dibela-belain yang begini-begini ini. Ya kan serem kan kalau Anda sampai takluk dengan hal yang beginian. Orang-orang Islamnya ya malah dijilat-jilat pantatnya. Serem. Kapan sadarmu ya, hai minoritas? Kapan sadarmu? Ya kan? Anda mau di-framing sama Ade Armando sama Denny Siregar. Yang benar perjuangannya mereka, Anda semua nggak boleh berjuang. Ya kan? Mereka buser. Makanya kalau ada orang seperti saya, mereka juga takut. Ya kan? Jadi anak iblis ini yang dikatain sama si Gilbert anak iblis ini malah lebih, wah kalau anak iblisnya kayak saya berarti surga itu, neraka itu bagus banget ya, banyak orang kasih makan ya. Kalau anak iblisnya kayak saya. Coba kalau anak Tuhannya kayak Gilbert, wah surga itu rusak banget ya. Kalau anak Tuhan itu seperti Gilbert, anak Allah itu seperti Gilbert, anak iblis seperti saya, kayaknya lebih enak lebih di neraka daripada di surga deh. Ya, kalau anak anak iblisnya kayak saya, suka ngasih makan, anak Allahnya kayak Gilbert. Anda pilih mana? Pilih surga apa pilih neraka? Buahnya neraka kayak saya, buahnya surga kayak Gilbert. Anda pilih mana? Wah ya pilih masuk neraka. Berarti di neraka banyak makanan. Di surga kayak Gilbert, kamu dimanipulasi sama Tuhanmu nanti. Kan begitu kan? Wah, bentar ya, ini bentar sabar ini ya Pak Robert, Pak Susu dan Pak Yesus Savior. Bentar, saya tak puas-puasin dulu sebentar. Lebih, sama saja ya. Kalau kalau di surganya Muhammad itu ada pesta seks gitu, ya mendingan di Alexis saja, ya kan? Karena di surga yang pesta seks itu Anda udah nggak punya titit, ya mendingan di Alexis saja sama-sama pesta seks, ya kan? Kalau surganya Kristen nggak ada pesta seks, ya jadi nggak ada tuh yang namanya sperma berceceran itu nggak ada, nggak bau, ya. Wah coba bayangin ya, setiap hari menggagahi 100 bidadari, apa spermanya nggak berceceran, coba bayangin baunya kayak apa ya? Baunya kayak apa tuh, ruang tuh bau sperma semua itu nggak karu-karuan. Ya, itu Allahnya sambil ngaceng-ngaceng begitu kan Allah sambil ngaceng-ngaceng sambil mantuk-mantuk. Hut hut hut. Kan begitu kan? Sambil ngaceng-ngaceng liatin umatnya pada gubrak-gubrak olala bebek di surga itu kan. Hut 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 sambil mainan jenggot begini kan. Hut hut. Itu yang sana.
Ya, gubrakannya kurang, goyangannya kurang kencang. Oh, ya, bagus, begitu. Oh, terus dia lihat sana si siapa itu kan, si Imam Samudra. Wah itu, sana tuh si Imam Samudra. Goyangannya kurang kenceng. Aduh Pak, punya saya barangnya kecil Pak, udah kenceng banget ini Pak, udah pakai turbojet. Kalah itu nggak bisa itu. Ganti saja, ganti pemain. Nggak bagus itu mainnya. Wah ganti, ganti sama siapa? Ya, ganti sama siapa saja. Pokoknya yang mainnya bagus. Wah, bagus sedasar, hot for dom. Anda kebayang nggak itu kalau juga kuprak, oh lala Pepe di sebelah sana tuh Rosi Allahnya sambil ngeliatin begini sambil nonton gitu, sambil ngaceng-ngaceng. Ya itu surganya, surga bokep. Nah itu yang mau dikejar sama Yusuf Kala dan CS-nya itu ya. Oh Bapak menghina sekali. Oh enggak menghina. Saya lagi menggambarkan dengan nyata supaya kamu kebayang apa yang terjadi di surga itu loh. Ya supaya Anda membayangkan. Harus digituin. Kalau nggak kebayang kamu. Ya kan? Aduh, coba Anda kebayangin kalau Anda nih orang-orang kayak Yusuf Kala. Kalau surga itu isinya orang-orang bakar-bakar gereja begini coba. Apa salahnya gereja di Makassar coba? Sampai si Yusuf Kala mau begini. Apa salahnya gereja di Makassar sama Yusuf Kala? Nggak ada, karena memang dia nggak mau ada orang lain selain Islam di Makassar. Saya pernah ke Makassar dan nggak enak banget suasananya ya. Nggak enak.